Halo adik-adik, teman-teman yang ada di rumah, selamat berjumpa kembali dengan Kak Madi. Nah, yaitu dengan Dongeng Ceria Nusantara, storytelling perpustakaan umum Kabupaten Kutai Kartanegara. Kak Madi kali ini punya cerita apa ya? Nah, Kak Madi punya cerita hebat buat teman-teman yang di rumah. Nah, apa kabar teman-teman yang di rumah? Semoga selalu sehat, selalu semangat untuk belajarnya dan tentunya membacanya ya. Kali ini Kak Madi punya cerita yaitu di majalah anak-anak yang ada di perpustakaan, yaitu Bobo. Teman-teman tentunya sudah siap untuk mendengarkan? Ya. Langsung aja ya teman-teman ya. Ceritanya sebelumnya. Siapa anak hebat angkat tangan? Siapa anak kuat angkat tangan? Siapa yang sudah makan angkat tangan? Yang sudah mandi angkat tangan? Iya, sudah ya teman-teman ya. Nah, Kak Madi akan menceritakan ceritanya, yaitu judulnya Tarian Pohon Mengkudu. Nah, tahukah teman-teman pohon mengkudu atau buah mengkudu? Yaitu adalah buah yang dilihat orang buruk rupa, warnanya hijau, agak kekuning-kuningan ya teman-teman ya. Nah, cerita ini ditulis oleh Nurul Ikomaka. Nah, Kak Madi ingin sekali menceritakan ini ya teman-teman. Namanya adalah pohon bengkudu yang dikenal dengan buruk rupa. Ini suka menari jika angin datang ya teman-teman. Pohon bengkudu pun selalu menari menggoyangkan pohonnya ketika angin menerpa pohonnya. Ucap pohon bengkudu meliuk-liuk mengikuti gerakan angin. Ia terus menghembuskan aroma bunga mangga yang ada di sekitarnya. Pohon bengkudu memang suka aroma wangi bunga mangga. Pohon-pohon mangga jadi tersenyum geli melihat bengkudu dari kejauhan sambil mencium aroma mangga sambil menggoyangkan pohonnya teman-teman. Wah, kata pohon mangga, lihat bengkudu sedang menari, kata pohon mangga gadung. Kamu benar-benar lucu pohon bengkudu. Seru pohon mangga mana lagi ya. Iya, dia selalu membuat kita tertawa, sahut si mangga madu pada saat itu teman-teman. Mendengar itu pohon bengkudu terus menggoyangkan pohonnya karena dia senang ucapan-ucapan temannya yang ada di sampingnya. Pohon mangga mana lagi, mangga gadung dan mangga madu. Dia pun semakin percaya diri teman-teman. Anak-anak kecil kebetulan lewat mengambil buah itu. Karena berjatuhan, karena pada saat itu angin pun menghembuskan, pohon mengkudu pun berjatuhan. Anak-anak dengan sukaria bahkan mereka mengambil buahnya dan melemparkan ke sana kemari. Bahkan ada yang menginjak-injak, membanting buah kuning hijau itu. Bengkudu pun menatap ke bawah melihat anak-anak sedang menginjaki buahnya. Bengkudu pun sangat sedih teman-teman. Aku sedih sekali. Buahku ternyata dilemparkan dan diinjak-injak anak ini. Wah, asyik, sebentar lagi buahku akan panen, kata pohon mangga gadung. Iya, bahkan buahku manis.
muda pun panen karena sudah manis. Muda pun buahnya akan diambil orang, kata mangga mana lagi. Pohon mangga madu tidak mau kalah. Kata dia, "Hei, buahku manis loh," kata pohon mangga madu. Pohon mangga itu sedang bergembira. Bunga mereka sudah berganti menjadi buah pada saat ini. Mereka boleh bangga ya teman-teman, karena sebentar lagi dipanen. Kata pohon bengkudu, "Buahku juga siap dipanen teman-teman." Ia pun tersenyum sambil terus menggoyangkan pohonnya. Mangga tertawa terpingkal-pingkal. Hahaha. Mendengar perkataan mengkudu pada saat itu, karena katanya buahku segera dipanen juga, kata mengkudu. Pohon mengkudu masih tersenyum. Dikiranya pohon mangga itu sedang tertawa melihat dirinya dan senang. Tapi yang sugap buah kamu Bengkudu itu cuma kakek Seto yang sedang kesini, kata pohon mangga gadung yang sambil tertawa saat itu. Anak-anak kecil di sini tidak suka buah Mengkudu. Hihihi, pohon mangga mana lagi terkekeh-kekeh mengetawakan si pohon mengkudu. Pohon mengkudu berhenti menari. Dia terhenti, cemberut wajahnya karena kecewa ucapan mangga gadung. Teman-teman, hentikan gurau kalian. Lihat, pohon mengkudu jadi bersedih, ucap mangga madu. Pohon mangga gadung dan mana lagi langsung berhenti tertawa seketika. Sejak itu pohon Bengkudu bersedih, dia tidak lagi bernari-nari. Kemana ya Kak Seto dalam hati? Biasanya Kak Seto datang ke sini, kata dalam hati pohon Bengkudu. Dia kan suka mengambil buahku. Kakek Seto datang. Nah, dia pun melihat, ternyata kakek Seto sudah datang, teman-teman. Kakek Seto datang bersama cucunya. Ia membawa galah yang panjang. Pohon Bengkudu pun sangat gembira. Akan tetapi kakek Seto ternyata berhenti di bawah pohon mangga madu pada saat itu. Dengan galah tersebut kakek Seto mengambil buah-buah mangga yang disiap dipetik pada saat itu. Kedua cucu kakek Seto senang melihat mereka karena buah mangga tersebut akan dibuat jus. Ya teman-teman, siapa suka mangga angkat tangan. Nah, cucu kakek Seto pun senang membuat mangga ini menjadi jus, minum kesukaan mereka. Pohon Mengkudu memperhatikan cucu kakek Seto. Sari dan Doni begitu kakek Seto jadi memanggil mereka. Nah, alangkah bahagianya aku jika anak-anak itu menyukai buahku, kata pohon Bengkudu. Pohon Bengkudu kelihatannya merunduk sambil bersedih. Pohon mangga madu melirik pohon mangga Bengkudu. Pohon Bengkudu madu gembira karena sedang dipanen saat itu dengan kakek Seto dan cucunya. Namun kini ia tidak berani memperhatikan rasa bahagianya dengan pohon Bengkudu sahabatnya. Jangan bersedih dong pohon Bengkudu.
pasti suatu hari anak-anak juga akan suka kepadamu. Pohon mangga madu pun menghibur Bengkudu. Pohon Bengkudu diam. Dia tahu pohon mangga madu hanya menghibur dia saja teman-teman. Namun pohon Bengkudu jadi deg-degan setelah kakek Seto dan cucunya berlahan mendekati ke pohonnya. Mau apa kakek Seto bersama cucunya mendekat kepadaku, kata pohon Bengkudu. Tiba-tiba kakek Seto memegang pohon Bengkudu. Ini pohon kesukaan kakek cucuku. Pohon-pohonnya selalu membuat kakek sehat. Tidak terkena tekanan darah tinggi. Buah ini juga bisa mengobati sakit dalam, kata kakek Seto kepada cucunya. Batuk-batuk, sakit perut, ia ucap kakek Seto kepada cucunya. Cucunya hanya tersenyum dan mengangguk-ngangguk. Mereka paham kata kakek Seto pada saat itu. Pohon ini juga bisa menghilangkan sakit kaki kalian loh, kata kakek kepada cucunya. Kakek tunjukkan caranya ya, cucuku, ucap kakek Seto. Dia pun mengambil buah Bengkudu yang lagi masak pada saat itu. Kemudian menggosokkan buah itu ke kaki cucunya, mengikuti sambil cucunya pun mengikuti gerakan kakek. Sedang apa kakek? Tanya anak-anak suka main melempar buah Bengkudu tadi dari kejauhan. Membersihkan kakinya yang bersisik. Setelah menggosok mereka, ternyata kaki mereka pun bersih sekali. Dan anak-anak pun berlarian mengikuti gerakan kakek Seto serta mengambil buah Bengkudu, menggosokkan kepada kaki-kaki yang bersisik. Ternyata buah Bengkudu selain bisa mengobati berbagai macam penyakit dan bisa membersihkan kulit-kulit yang kotor, teman-teman. Dan anak-anak pun ikut bahagia mengambil buah Bengkudu tersebut. Dan Bengkudu terharu melihat apa yang dilakukan oleh anak-anak dan cucu kakek Seto pada saat itu. Mereka pun mengerti kalau buah Bengkudu itu sangat bermanfaat sekali. Nah, teman-teman, itulah cerita tarian pohon Bengkudu. Sampai berjumpa cerita dongeng selanjutnya, yaitu Dongeng Ceria Nusantara bersama Kak Madi melalui layanan perpustakaan. Sekedar mengingatkan, jangan lupa selalu memakai masker, selalulah mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan menjaga mobilitas. Semoga selalu sehat. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.